Pak Piuya untuk di dalam tadi pemeriksaannya sendiri. Iya, ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor berarti ya, sebagai pelapor. Iya. Nah. Ya. Nah, gimana Pak Piuya tadi diberondong berapa pertanyaan sama penyidik sendiri dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Dennis. Nah, terusnya habis itu sedetil itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Berapa pertanyaan tadi total? Total berapa pertanyaan ya Bang? Kita nggak ngitung juga. Banyak banget. Belasan lah. Lebih dari Oh, lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget. Ada kerugian? Total kerugian berapa Mas? Iya, Pak Piuya. Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang udah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. Ya. 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta? Iya, 100 juta. Maksudnya kalau ini Ya. udah ke ranah pidana berarti kan artinya tuntutannya hukuman badan, artinya kerugiannya berarti maksudnya udah terima gitu kerugian. Jadi Ya, yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya, pidana ya Bang ya. Dan ini kalau laporannya penipuan. ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke pangkal, saya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Flashback sedikit mungkin, Iya. kejadiannya itu kapan sih? Maksudnya Kejadiannya itu awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya, itu pas lebaran. Kemarin persis lebaran. Pas lebaran. Nah, pihak sana kan terutama orang tuanya ya. Iya. Kalau menyatakan kalau yang bersangkutan tuh mengalami ada kelainan. Iya. Gimana menanggapinya? Sampai masuk rumah sakit jiwa. Pak Iya Piuya. gini, kalau masalah saya nggak ngerti kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Ya, Akhirnya kan siapa tuh? jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Ya tahu pasti ya pihak polisi Yang lebih yang tahu, pasti akan ya. mendalami kasus ini lebih dalam lagi dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan Bang ya. Udah ibaratnya udah dalam proses, udah LP gitu kan. Dan Dennis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Gara-gara Nah, gua kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, iya. Lu udah enak udah balik lu duitnya. Itu kapan sih maksudnya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporannya Sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Lupa tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa. Iya. Maksudnya untuk Ya. laporan ini mungkin memberikan efek jerah apa untuk mempidanakan dia atau seperti apa? harapan ke depannya maksudnya. Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan udah waktu awal kan diam saja. Ya Dennis yang berkoar-koar, karena Dennis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja, tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan mulu sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerah. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain? Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya, kalau misal orangnya korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi
orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Sampai ke di rumah. Ada sampai ke di rumah juga itu di Dennis ya. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Oke. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke, setelah laporan kemarin, apakah ada komunikasi dari pihak sebelah ke pihak Papi Widya sendiri mulai pengacaranya atau seperti apa? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada sama sekali. Bentuk ancamannya kemarin tadi kan sempat menyinggung soal Digertak dan diancam Ya, ya. sama MZ sendiri gimana Papi Widya? Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, ternyata saya nggak ngancam sama sekali. Terus UU ITE dan lain sebagainya. Terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya ya, akhirnya timbul lah. Bukan ego sih sebenarnya, adalah biar ada efek kalau dia tidak melakukan hal ini lagi. Tapi baru pertama Bang kena pantas tipu kan itu, dia Bang. bocil. Dan dirugikan banyak orang, bukan cuma kita doang. Bang Uya baru pertama kali kena tipu. Kena tipu. Iya, Oh, zaman dulu zaman kuliah pernah kena tipu lah gua. Mobil gue sampai sekarang ada yang masih belum balik, tapi surat-surat BPKB masih ada, ditipu teman sendiri. Terus terakhir tahun lalu juga gue ditipu juga yang soal travel di Bali itu gitu kan. Nah sekarang kejadian lagi. Nah sekarang ini jadi mungkin kok berapa kali gue kena tipu tapi gue selalu kasihan mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan, orang-orang yang sebelumnya, mereka tuh menyelesaikannya apa mungkin pendekatannya ke gue juga tidak segarang ini gitu. Gue nggak diancam, nggak digertak, nggak malah dia jadi lebih galakan dia gitu. Jadi ya sekarang nih mungkin beda atau tapi menurut gue sih gini, karena di sini nih udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jera aja supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum gitu. Oke.